Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Langsung saja kita menuju ke materinya. Baik, langsung saja kita ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan huruf O dan dibaca komposisi atau bundaran. Misalkan diketahui A memiliki anggota A1, A2, A3, B memiliki anggota B1, B2, B3, B4, dan C memiliki anggota C1, C2, C3. Maka fungsi F, A ke B, dan G, B ke C dapat didefinisikan dalam diagram di bawah ini. Dari diagram di atas diperoleh FA1 sama dengan B2 dan GB2 sama dengan C2, sehingga G bundaran F dari A1 sama dengan C2. Kemudian FA2 sama dengan B1 dan GB1 sama dengan C1, sehingga G bundaran FA2 sama dengan C1. Lalu FA3 sama dengan B3 dan GB3 sama dengan C3, sehingga G bundaran F dari A3 sama dengan C3. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C tersebut dianggap fungsi tunggal yang dapat dinyatakan dalam sebagai berikut. Dari diagram yang di atas dapat disimpulkan bahwa G bundaran FA1 sama dengan C2, G bundaran FA2 sama dengan C1, G bundaran FA3 sama dengan C3. Dan disimpulkan bahwa G bundaran Fx sama dengan Gfx dan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kemudian ada sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif, yaitu F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua, jika I adalah fungsi identitas, maka berlaku I bundaran F sama dengan F bundaran I sama dengan F. Yang ketiga, berlaku sifat asosiatif. F bundaran dalam kurung G bundaran H sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran H. Selanjutnya, fungsi komposisi pada kehidupan. Berikut contoh fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, pembuatan buku. Pembuatan buku bisa diproses lewat dua tahap, antara lain yang pertama tahap editorial, akan yang nantinya dilanjutkan dengan tahap produksi. Di dalam tahap editorial, naskah akan kemudian diedit serta di-layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Berikutnya, file diolah dalam tahap produksi dan dicetak menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menggunakan penerapan dari algoritma fungsi komposisi. Lalu, contoh yang kedua untuk mendaur ulang logam. Bagaimana? Pada mulanya, pecahan logam campuran akan dijadikan menjadi serpihan kecil. Kemudian, drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur besi, lalu sisa dari pecahan logam dikeruk dan kemudian dipisahkan. Sementara untuk serpihan besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendaur ulang logam tersebut menerapkan fungsi komposisi. Setelah belajar memahami mengenai fungsi komposisi, yuk kita coba kerjakan latihan soal di bawah ini. Jika diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 3x, berapa nilai dari F bundaran G2? Jawab, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Lalu 3 X-nya dimasukkan Gx jadi 3x plus 4.
3 dikali 3x sama dengan 9x plus 4. Lalu F bundaran G2, X-nya kita masukkan 2, 9 dikali 2 plus 4 sama dengan 22. Gimana? Mudah kan? Untuk selanjutnya adalah fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan f inverse. Biasanya disebutkan dengan f pangkat min 1 seperti pada PPT. Jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Dan fungsi bijektif ini terjadi ketika jumlah anggota dari domain atau daerah asal sama dengan jumlah anggota kodomain atau daerah kawannya. Bisa dilihat pada gambar yaitu A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3 dan seterusnya. Itu bisa disebut juga dengan fungsi bijektif. Karena apa? Karena jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomainnya. Lalu, inverse fungsi f dinyatakan dengan f inverse seperti yang ada pada di bawah ini, yaitu f inverse yang memetakan b terhadap a, yaitu y sama dengan fx jika dan hanya jika x sama dengan f inverse y. Hubungannya bisa dilihat pada gambar di bawahnya itu ya, ada fa dan f inverse b. F inverse b sama dengan a, maka B sama dengan FA. Nah, untuk menentukan fungsi inverse ini ada beberapa cara, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita mengubah dulu bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Lalu, kita tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Lalu, ubahlah variabel Y dengan X, sehingga akan diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X. Fungsi inverse dalam kehidupan. Berikut contoh fungsi inverse yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, fungsi inverse dipakai dalam menghitung sekaligus memperkirakan sesuatu. Sebagai contoh, fungsi permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua, pada bidang kimia. Fungsi inverse digunakan dalam menentukan waktu peluruhan dari suatu unsur. Yang ketiga, pada bidang geografi dan sosiologi. Pada bidang geografi dan sosiologi, fungsi inverse dipakai dalam optimasi dalam industri dan juga kepadatan penduduk. Lalu yang terakhir pada ilmu fisika. Pada ilmu fisika, fungsi inverse dipakai untuk persamaan fungsi kuadrat dalam menjelaskan suatu fenomena gerak. Setelah memahami fungsi inverse, yuk kita coba contoh soal berikut ini. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x plus 20, hitunglah fungsi inverse f inverse x. Jawab, jika fungsi fx dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fungsi x, maka fx sama dengan y. Maka fx sama dengan 5x plus 20. Menjadi Y sama dengan 5X plus 20. Kemudian merubah X menjadi inverse Y, sehingga akan kita dapatkan Y sama dengan 5X plus 20. 5X sama dengan Y min 20, X sama dengan Y min 20 per 5, X sama dengan Y per 5 min 4, F inverse Y sama dengan Y per 5 min 4. Sehingga kita dapatkan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x plus 20 adalah fungsi inverse x sama dengan x per 5 min 4. Nah, teman-teman, perlu diingat sifat inverse pada fungsi komposisi. Yang pertama, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X.
Lalu yang kedua, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran buka tutup kurung G bundaran Fx sama dengan Fx. Lalu yang ketiga, F inverse bundaran buka tutup kurung F bundaran Gx sama dengan G bundaran F inverse X sama dengan Gx. Lalu yang keempat, F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.